Iya. Yang besar itu memang yang BRI itu Bang Iya. 275, KTA CMB itu 185. Pokoknya habis Banyak. 1 M itu habis Iya, 1 iya, M iya. itu Oke. wis. Iya, kartu kredit BRI itu saya cut loss itu kurang lebih 275 juta. Waduh, luar biasa. Hampir 1 M kalau tak total itu. Total sampai 1 M. Oke, hari ini akan gue bahas ada member gue dia galbay pinjol tembus sampai 1 M dengan jumlah APK yang dia punya banyak banget bro. Ingat dia punya galbay itu 1 M bro, yang sangat luar biasa. Namun saat ini dia hidupnya tenang-tenang aja dan happy-happy aja. Bagaimana kisah dan ceritanya selanjutnya terkait galbay tembus 1 M ini? Lalu bagaimana sih cara untuk menyelesaikannya? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Disclaimer, video ini hanya bertujuan adalah edukasi dan inspirasi, dan juga di sini gue tidak menyarankan teman-teman untuk galbay, sengaja galbay tidak, tapi di sini bertujuan untuk menyampaikan informasi, edukasi dari berbagai pengalaman-pengalaman orang yang terjerat utang pinjaman online. Oke, gimana kisah selanjutnya? Teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Let's go, kita akan mulai videonya. Gagal bayar ini kan aku sudah mulai dapat kayak kemarin tunaiku itu sudah dapat surat. Itu gimana Bang? Surat Kalau gitu, tunaiku ya, datang ke rumah. Oke, itu apa lagi? Abang cerita dulu aja, nanti kita bahas di akhir. ya, terus apa namanya, kesini lagi KTA yang CMB Niaga itu juga kesini, sudah datang lagi ke rumah. Yang lain ini sih cuma gertak-gertak aja, cuma tadi katanya ada datang lagi, nggak tahu, tak tanya dari aplikasi apa, itu belum datang, cuma ngomongi sore kesini, belum ada. Oke. Ya itu sih, mungkin lainnya mungkin ya menyusul kayaknya, ini sudah. Oke, ini updatean. Oke. Nah, abang itu telat bayar di KTA ya, KTA CMB. KTA apa kartu kredit tuh yang CMB? CMB KTA itu 3 bulan, kartu kreditnya 1 bulan. Untuk yang BRI itu, kartu kredit BRI itu sudah masuk bulan ketiga ini, sama Permata ini sudah jalan mau 3 bulan ini sama. Oh, berarti rata-rata semua KTA sama kartu kredit itu di semua perbankan jalan 3 bulan telat bayarnya? Iya, telat 2 bulan ini, jalan bulan ketiga ini. Oke. Berarti banyak juga abang itu punya kartu kredit sama KTA ya, luar biasa. Iya, kartu kredit BRI itu saya cut loss itu kurang lebih 275 juta. Waduh, luar biasa. Nah, terus yang didatengin itu yang dari Tunaiku, Amar Bank. Iya, justru Tunaiku itu yang datang duluan malah. Yang lainnya itu paling ya KTA itu gitu aja. Cuma nggak pernah ketemu. Aku kan kerja pagi terus. Oke. Nah, yang Tunaiku Amar Bank itu abang posisi telat bayarnya berapa bulan? Ini 2 bulan, sudah 2 bulan. Oh, berarti semuanya rata ya, pinjol sama KTA itu 2 bulan semua. Ada lagi nggak selain Tunaiku yang pinjolnya? Tunaiku yang pinjol itu banyak banget. Itu apa namanya, kredit pintar. Terus Neo itu ikut apa? Ikut pinjol atau apa? Tergantung abang ngambil di mana, langsung di bank Neonya apa bukan? Bank Neo itu langsung 30 juta. 30 juta. Laku 7 juta. Terus Shopee Pay sama S pinjam itu kalau di total sekitar 30. Terus apa lagi ya? Bantu saku itu 50 juta, pinjam yuk 45 juta. Hampir 1 M kalau tak total itu. Total sampai 1 M. Abang punya catatannya itu? Belum, cuma aku hafal, rata-rata hafal. Belum saya catat. Apa perlu dicatat Abang? Nanti catat aja apa saja, nanti kirim ke japri ke saya aja di nomor yang biasa saya di WA itu. Bukan ke sini ya, tapi di nomor yang lain satu lagi. Nah, jadi kalau diperkirakan abang galbay, pinjol dan perbankan ini totalnya hampir 1 M. Betul. Wah, luar biasa sekali. Berarti dari 2 bulan ini yang baru pertama kali datang baru cuman Amar Bank dan Tunaiku. Ya, Amar Bank sama KTA CMB Niaga itu. KTA-nya CMB Niaga. CMB Niaga. Kalau yang Tunaiku itu datang berapa kali dia? Masih 1 kali sih, bawa surat kemarin itu. Saya ada suratnya. Gimana kalau abang bisa ceritakan nggak, maksud datang posisinya tuh gimana? Kan kebanyakan kan orang-orang takut tuh sama desa lapangan tuh. Nah, itu
kalau tunaiku itu ndak ada info, cuma gini aja, ini saya mau ke sana kapan hari, cuma kemarin itu aku pulang kerja itu suratnya itu sudah di depan rumah, ndak tahu siapa yang nemuin, ndak ada, kebetulan mungkin anak saya kan mungkin sekolah, istri saya kan waktu keluar, ndak ada, mungkin ditaruh gitu aja, ada amplop, ada nama saya gitu aja. Oke. Itu baru satu kali doang tuh datang sambil naruh amplop doang, satu kali doang. Ya, kalau yang KTA itu 2 kali. Pertama itu ketemu istri saya disuruh masuk, tapi dia naruh sepedanya itu di luar jauh, nggak berani masuk dia. Masuk, ya sopan. Terus istri saya telepon, ini dicari KTA, ya sambungkan mana, aku tak ngomong. Iya. Aku ngomong biasa aja Bang, ngomong, iya kenapa Mas? Pak ini Pak KTA-nya gimana ini? Loh iya Mas, aku ya belum ada uang ya, nggak bisa janji. Terus dia ngomong, ya Pak gini aja, kalau bapaknya sudah bayar, info saja ke saya, nanti saya follow up. Ya terus datang lagi, belum ada uang ya Bang, gimana lagi? Meskipun abang datang tiap hari, kalau nggak ada uang terus saya bisa apa? Aku kayak gitu aja. Terus sudah itu 2 kali sudah nggak datang dia. Oke. Berarti kesimpulannya dia datang nggak galak, nggak kasar, cuman nagih aja gitu kan? Iya, nagih aja, orangnya sopan malahan. Sopan. Nah kalau dari gestur tubuh gitu loh, dari badannya, wajahnya, ini orang timur apa orang pribumi sana? Bukan, tetangga kecamatan loh, masih anak-anak kok, masih muda sekali. Nah kalau abang sekarang tinggal di mana? Saya di Sidoarjo Bang. Sidoarjo, Jawa Timur berarti ya? Iya, Jawa Timur. Betul. Oh, berarti masih orang Jawa juga tuh yang nagih itu? Iya, tak tanya, rumahnya mana Mas, Samen mana? Habis WA saya itu malah bahasa Jawa. Kulo niku Pak, ya kulo ten Krian gitu. Oh iya Mas, wis beres Mas, ngene aku bayar tak info gitu aja. Bilang gitu toh. Itu udah tua apa masih muda itu desanya itu? Alah, bawah umur saya jauh itu. Oke. Sekarang kan abang posisinya kan sudah tayang sama DC lapangan 2 kali sama sekali. Dan posisi abang di sini kan punyanya legal semua ya, berarti abang nggak punya ilegal kan? Oh iya, legal semua. Oh legal semua, bagus lah. Itu 65 juta. Tak cut loss sekalian wis. Luar biasa. Yang abang takutkan dari semua utang-utang abang yang diperkirakan sampai 1 M, apa sih yang abang khawatirkan, yang abang takutkan? Untuk masalah DC, aku sih nggak ada takut Bang. Malah kalau aku habis diteror DC itu tak VC malahan, nggak pernah diangkat. Malah DC-nya jawab, Pak jangan telepon Pak, gitu. Malah tak VC terus, nggak pernah diangkat. Pak jangan telepon, nanti aja, katanya gitu, doang dibalas gitu. Luar biasa. Oke, terus Yang saya bukan masalah takut atau apa, itu aku itu mengambil langkah apa selanjutnya, sudah gitu aja yang tak tanyakan ke abang ini. Langkah selanjutnya apa saja? Saya akan jawab satu persatu. Kita ambil bawahnya dulu. Kan ini kan ada yang dari produk pinjol, ada juga yang dari produk pay letter, ada juga yang produk dari kartu kredit dan KTA. Semua utang yang abang punya itu kategorinya tanpa anggunan. Itu yang dipegang dulu bawahnya. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan posisi abang seperti ini, abang sudah ngelakuin yang tadi abang sudah ceritakan, itu benar semua. Nah, untuk langkah ke depannya, tetap abang sama seperti ini tadi, alasannya juga bagus semua. Tinggal dari abang sendiri nih. Karena utang gue banyak sampai 1 M, nggak mungkin juga lah gue lunasin, kan begitu kan. Nggak mungkin juga kita lunasin, walaupun kita cicil ya mau sampai berapa tahun selesainya, kan begitu. Yang ada ujung-ujungnya rungket-rungket juga, kan begitu. Nah artinya kita ambil jalan tengah. Oke, ini udah resiko saya harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Kita main kuat-kuatan antara saya atau kamu, kan gitu. Tapi kita pegang lagi bahwa dia adalah seorang pekerja. Yang namanya seorang pekerja punya ikatan, yaitu di kontrak. Ya kalau kerjanya dia jelek, kontraknya putus, ya dia nggak kerja lagi, kan begitu. Artinya apa? Dia nggak datang ke kita lagi. Kalau kita kan sebagai nasabah, beda dong. Ya kan? Nggak selamanya dia kerja sama orang juga, gitu. Tetap abang kayak gini konsisten. Malah sebelah rumah itu kan, sebelah kanan itu kan rumah kakak saya, sebelah kiri itu tetangga saya kan, masih saudara semua, tak bilangin, Mas nek ono wong rene ndolek aku wara, nek wonge macem-macem Mas, ya wis aku njaluk tolong, wis terserah aku gitu, ngomong gitu. Oh ya wis, engko nek telepon awakmu, kamu engko nek opo engko ngomong, aku nang omah kok bendino, nek iku apa tak paranane gitu wis. Mas-masku tak bilangin gitu semua bisa. Iya. Enak tuh ya, maksudnya satu kampung itu masih saudara abang semua itu. Enak itu.
Iya, malah kemarin itu di WA yang katanya kalau abang di podcastnya itu sama RT malah tak balas, sama Pak Camat sekalian ndak apa-apa ke rumah, tak bilang gitu aku malah. Ini kalau nasabah pinjol model yang kayak abang, waduh, mungkin nggak banyak yang rungket kayaknya sih bang. Nah, iya makanya aku di grup itu mesti ngomong wis kan Galbay nasional itu wis. Iya bagus ini. Jadi ya mental juga harus benar-benar dibimbing ya bang. Harus benar-benar digembleng tuh, biar mereka tuh berani. Nah, boleh gak nanti nih bang, cerita abang kan Galbay cukup banyak sampai datangnya sama DC dari perbankan dan Amarbank. Boleh gak saya angkat di YouTube nanti? Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Nanti tak ketikkan jumlahnya, tak ketikkan. Iya nanti diketikkan aja. Kalau percaya mamanya perlu. Iya. Yang besar itu memang yang BRI itu bang 275. KTA CMB itu 185. Pokoknya banyak. M itu Iya. Oke. Karena kan gini ya bang, saya kan banyak orang yang komen ke saya, nanya ke saya, dia tuh Galbay cuma 3 juta, itu sampai nangis gitu kan, sampai waduh luar biasa. Sedangkan orang yang Galbay di atas segitu aja malah masih bisa senyum bebas. Kan logikanya kan ke situ bang. Iya, kadang gini bang, ada teman saya gitu, awakmu lo nanggung sakmono mesisan podo-podo resiko nih mesisan kabeh, wis losno kabeh. Itulah bang bilang 3 juta nangis, mungkin dia masih bukan mentali cik kecil, nek wis besar kayak wis maaf bang ya, kayak aku gini wis orang Jawa bilang wis peteng wis mesisan gitu. Iya. Ini bagus ini abang sudah ngasih info nih tentang DC. Kan orang gambarannya ketika DC itu wah serem gitu kan, galak, kasar segala macam. Tapi abang sendiri kan nyaksiin tuh, ngerasain DC-nya nggak galak, nggak kasar, cuma nanya doang. Iya, malah ada bang yang DC itu WA saya, gambarnya itu orang timur namanya Martinus malah tak balesi. Mas DC kok mesti namanya Martinus siapa? Jarang-jarang namanya Muhammad siapa gitu loh mas. Aku lo nggak apa-apa mas, masih siapa namanya gini. Mesti namanya gitu, heran aku malahan. Jadi kasihan suku lain ya, jadi bahan-bahan. Iya. Ya ini waduh pencemaran nama baik juga sebenarnya. Iya, orang timur malah kapan udah ya sama gitu tak komeni. Fotonya bang gantiin bang, yang lainnya ndak ada, tahu bilang gitu. Kadang-kadang juga kayak misalkan desa kan member itu kan teror pinjol penagih,an kadang-kadang ke saya larinya kan. Karena dialihkan penagihan. Ya. Oh iya. Itu dia saya nanya, ini dengan Ibu Yuni, saya bilang saya bukan Ibu Yuni. Ini dengan siapa? Bapak siapa? Martinus saya bilang. Jangan bang, nggak boleh tuh bawa. Iya, bawa nama suku nggak boleh tuh. Nggak gentle itu namanya. Ya, kan kita challenge juga. Mereka juga bisa bilang gitu, kita juga bisa bilang begitu. Kadang-kadang saya bilang Markus, saya Markus gitu. Kadang Pak Johnson gitu kan. Bini saya pengen ketawa. Aneh, nggak ada yang namanya Muhammad Sopo gitu namanya. Iya. Abdul Sopo mesti namanya itu aja aku gitu. Oke. Jadi intinya adalah abang masih bingung untuk langkah kedepannya itu harus ngapain, berbuat apa. Ini aku kayak kartu BRI ya cuma di WA aja, Pak tolong Pak bantu saya Pak, kerjaan saya Pak, tolong dibayar Pak. Gitu, ada yang banyak yang WA gitu itu. Tapi kenapa sih dari perbankan yang kayak gitu nggak dari pinjol? Kalau pinjol kan kayaknya gayanya kasar banget gitu kan? Iya, gayanya kasar yang kamu bajingan aduh tak baca tok wala. Kadang itu tak bilang abang tak arsipkan. Kadang kalau longgar tak baca. Iya. Kayak kado tertawa, iki lain kata-kata lain lu nggak ono tak ayo gitu. Wis gitu-gitu toh asline. Ya, tak spam, kadang malah tak VC, habis tak spam tak VC, gak diangkat, tak telepon, gak diangkat, gak ada yang angkat, tak berani angkat. Luar biasa. Ini pasti DC bakalan ngeblokir nomor abang nih, bukan abang ngeblokir nomor DC nih. Nomor DC itu nggak ada yang tak blokir. Iya. Asli nggak ada yang pernah tak blokir. Iya. Justru kalau habis ngomong kasar pasti tak VC. Habis ngomong kasar tak VC. Nggak ada yang angkat. Luar biasa. Oke. Ya. Nah, abang, kalau saya boleh tahu, abang profesi sebagai apa nih? Saya itu sebagai karyawan swasta. Ya punya level jabatan lumayan lah saya. Alhamdulillah. Terus saya punya usaha. Istri saya itu punya usaha.
kayak wedding organizer. Terus Oh, kebetulan aku WO. kan ya WO. Ini Oke. posisi saya kan itu sih Bang. Kayak saya kan suplai keramik ke apa namanya perumahan-perumahan Oh, itu. iya, Saya iya. posisinya posisinya belum dibayar 1 M lebih Oh. sama ya wis. Akhirnya gitu saya Iya, tak problemnya pelampiasan gitu. ini aslinya. Oh iya, jadi intinya abang kena utang piutang begini berawal karena modal ya, modal usaha ya. Iya, Oh. modal saya ludes 1,3 M ya wis gini tak cut loss sekalian saya. Iya, 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 iya. Karena kan banyak yang bilang bang, saya dengar tuh dari berbagai macam orang kan, orang punya pinjol nih punya utang karena gengsi, gaya hidup segala macam gitu kan. Waduh, enggak Bang. Oh enggak, bukan itu. Ada lagi yang abang mungkin perlu sampaikan? Sekarang lo kartu kredit saya Mandiri itu limitnya lo 230 juta. Belum tak cut loss itu. Yang BRI 270. Belum BRI sudah tak cut loss. Asli. Itu semenjak kapan abang punya itu? Punya kartu kredit sama Saya KPA itu? punya kartu kredit itu mulai tahun 2015. 2015 itu punya BCA 5 juta. Terus saya hampir semua perbankan itu saya punya, Bang. Yang apalagi yang plat merah itu punya semua. BNI, BRI, Mandiri, yang plat merah. Saya punya semua. UOB punya, semua punya aku. Permata punya, semua punya aku. Luar biasa, mainnya bang semua ya, jarang pinjolnya juga. Pinjol ini akhir-akhir ini Akhir-akhir aja, nggak ini tahu aja. kok limitnya dikasih besar-besar, malah GoPay pinjam itu dikasih limit 35 juta. Iya. Tapi bagusnya abang nggak kena joki pinjol dan konsultan tuh. Lu aku sempat gini Bang, sempat gitu. Sempat ke joki pinjol, nanti tak sepil namanya, ada IG-nya di daerah saya. Itu saya sempat ketemuan di warung kopi itu. Iya. Ini gimana Bang sistem pembayarannya? Saya bilang gitu. Ini nanti Pak, total hutangnya Bapak ini dihitung semua. Nanti di biayanya itu 20%. Kalau ya sama, kalau Bapaknya ndak ada dana, nanti kita pinjol di yang ilegal itu loh Bang, nanti dibayarkan ke kita, sisanya Bapak bisa cicil terserah semau kemampuannya Bapak berapa. Saya sudah 2 kali datang. Malam itu tak angen-angen lagi lah, iki utangku sakate 1 miliar. Engko 20%, lu aku bayar 200 juta, gendeng 200 juta, tak tukokno trek ae kayak muat pasir aku gitu. Wis sudah ndak tak itu dia WA terus Bang. Pak kapan Pak, gimana kelanjutannya? Wis ndak tak bales wis. Itu aja. Berarti abang datang ke dia itu, dia memberikan penawaran apa tuh sampai dia minta 20%, terus dia memberikan statement, oh nanti Pak ngambil uang di pinjol ilegal bagi hasil, nanti abang hasilnya terserah mau dicicil atau enggak untuk yang pinjol. ditawarkan itu HP saya nanti diminta di backup datanya. Abang kan ini nanti kalau Bapaknya pengalian ada penagihan dari DC itu nanti dialihkan ke HP saya Pak. Itu janjinya. Yang kedua, tapi dia ngomong gini, ada yang pinjol yang Bapaknya tetap harus bayar. Nah, mungkin karena ada DC lapangan, aku lapo buat apa aku ini gitu. Wis tak putuskan, saya ndak ngomong ke dia, aku nggak jadi, sudah nggak tak bales wis. Saya sudah ketemuan 2 kali sama kepalanya itu. Saya diundang ke warung kopi, ke warkop itu ngobrolin ini Bang, sampai lama itu, sampai 2 hari aku diundang itu. Iya, berarti dia menawarkan backup DC lapangan, backup aplikasi abang, biar aman. Iya, biar aman apa, tak hitung-hitung. Lah 200 juta ini Pak 20%. Lah nek iki Mas, utangku sakmene 20% lah 200 juta ngono. Wis gak usah. Aku bilang dalam hati wis gak jadi, wis biarin. Nah iki enaknya kan ini kan istriku sama semua, tahu semua. Wis tak bilangi wis aku cut loss nek wong golek aku kerja nek gelem ngentenono aku pulang kerja jam 5. Wis gitu aja. Istriku ya bilang kalau ada tamu wis dibilangin orangnya kerja ya kayak itu. Malah istriku yang telepon aku, ini ada orang, ya wis nek gelem ngenteni aku nanti pulang kerja ketemu aku. Tak bilang gitu mesti. Oke. Tapi bagusnya alhamdulillah abang nggak kena tuh 200 juta men. Waduh. Makanya 200 juta Bang. Asli nyata yuk, minta 200 juta yuk. Tapi itu yang orang itu udah berbentuk PT atau
Gimana sih orang itu tuh si joki atau konsultan itu? Nah, ada rukonya di daerah saya itu aja. Oh, ada Namanya rukonya. nanti tak kasih bang, tak Iya, japri ke iya. Kak Rifa nanti. Itu katanya ini kantornya ini di mana ini mas? Di Jogja ada, di Surabaya ada, sama di daerah Banyuwangi ngomongnya gitu ada. 3 itu. Iya. Iya 3. Dulu awalnya dia main di Bandung katanya. Di sana sudah banyak. Jadi kurang itulah akhirnya kesini nih ke Jawa Timur itu. Ada kayak bingkil nggak kelihatan. Kalau konsultasi itu diarahkan ke masuk ke lantai 2. Atau kalau dia japri sendiri Pak, kalau bapaknya nggak ke sini nanti kita janjian di warung kopi. Ngomong gitu mesti gitu. Tapi di situ kelihatan nggak PT gitu, ada nama PT gitu. Oh enggak. Tapi abang saya terima kasih banyak nih. Ini poin penting banget masalah desa sama abang punya pinjola luar biasa banget. Terutama dalam mental saya juga, aduh luar biasa nih, saya acungin jempol buat abang nih. Mentalnya Ini, luar Bang, biasa. nanti itu aja. Nanti abang bilang aja di grup sudah. Cari orang Jawa bilang itu, wis kalau kena menen iki wis akhirnya wani sembarang kalir. Udah gitu loh bang. Aku ya wis diketipu. Ya wis mesti segitu. Pinjol orang di lapangan itu malah kesini. Nek WA malah tak tunggu. Minta Sherlock, tak kasih Sherlock. Kesini langsung rumahku depan balai desa, tak bilang gitu mesti. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan kisahnya tuh bagaimana, ceritanya tuh gimana. Nah, ini gua kemarin dapatkan ceritanya itu membuat gua ketawa sampai ngikik banget, Bro, sampai ngakak banget, Bro. Nah, jadi nasabah ini punya telat bayar di berbagai utang pinjamannya online tuh di perbankan, di KTA. Banyak banget teman-teman tadi sudah lihat isinya apa saja, tunggakannya apa saja, nilainya semana, tembus sampai 1M. Jadi teman-teman, berapapun nilai tagihan Anda, jangan kalian takutin, jangan kalian terus mikirkan kapan bisa lunas, bagaimana cara lunaskannya. Nah, orang galbay pinjol itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, asalkan ada faktornya. Nah, faktornya apa sih yang membuat kita itu harus galbay atau galbay? Faktornya adalah ketika Anda belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Misalkan teman-teman utangnya 1M, penghasilan kalian cuma 10 juta, yang nggak kebanding juga. Nah, waktu-waktu itulah yang terpenting kalian men-stop dulu untuk jumlah tagihan yang kalian harus bayarkan. Di-stop dulu, jangan kalian paksakan. Kalau kalian paksakan, ini bisa wassalam Anda. Yang terjadi apa? Mungkin teman-teman melakukan gaya lubang tutup lubang dan melakukan hal-hal yang tak semestinya kalian harus lakukan. Semoga video ini bisa menjadikan sebuah informasi dan juga inspirasi dan juga motivasi bagi teman-teman yang saat ini terjerat dalam utang pinjaman online. Saran gua adalah ketika teman-teman memiliki kebutuhan hal yang mendesak, dipikir panjang dulu ketika Anda mau melakukan pinjaman di sebuah pinjol ataupun pinjaman online ataupun di perbankan. Dipikir-pikir dulu dan harus tahu resiko konsekuensinya apa saja. Dan bagi teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram gua ataupun ke dalam grup WhatsApp VIP dari Tus Pinjol, silakan saja teman-teman join grup. Ya, bagaimana cara join grupnya? Teman-teman bisa kirim email. Emailnya itu ada di dalam deskripsi channel YouTube gua. Teman-teman kirim email di sana. Terserah Anda mau masuk ke dalam grup Telegram ataupun WhatsApp VIP. Kalau teman-teman masuk ke dalam grup WhatsApp VIP, nanti bisa konsultasi telepon dengan gua langsung. Dan bagi teman-teman, grup Telegram kita itu terfilter, sangat sulit untuk kalian masuk. Kita proteknya kuat banget di dalam grup Telegram ataupun WhatsApp karena kita adanya verifikasi untuk calon member. Apakah bayar di dalam grup Telegram? Tentu, kalau teman-teman join di dalam grup Telegram itu gratis, tidak dipungut biaya, terkecuali Anda join di dalam grup WhatsApp VIP. Mungkin gitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.